Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa Al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofa secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari, kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau ya Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Nah, ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten.
Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus masuk ke Yerusalem seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain. Tetapi Markus tidak menyebut, Lukas tidak menyebut, Yohanes tidak menyebut. Sejarawan Yahudi abad pertama yakni Flavius Josephus juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu. Tidak ada kebangkitan itu. Berarti ini hanya merupakan hayalan dari Matius saja. Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan itu betul-betul dokumennya tidak valid. Hanya merupakan zon, angan-angan saja. Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah ba'da subuh ini kita masih bisa menyempatkan sebagian waktu kita untuk mengkaji sebagian ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, pagi yang cerah ini, kita sempatkan untuk mengkaji Al-Quran. Saudara kita sebentar lagi juga akan mengkaji, tapi mengkaji kitab yang berbeda di tempat yang berbeda. Ini tanggal merah. Ayat yang akan kita bedah masih ada kaitan dengan apa yang menjadi bagian iman mereka. Ada meeting point, tetapi juga ada perbedaan secara detail. Itulah kewajiban saya untuk menyampaikan kepada para jamaah supaya kita memahami di mana meeting pointnya, di mana titikmunya, dan di mana perbedaannya. Karena kita meyakini satu person yang sama, tapi detailnya berbeda. Tadi saya kutipkan dari surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 157 sampai ayat 158. Maaf ya, ayat 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan ungkapan yang luar biasa di sini. Kenapa? Tadi saya mendengar imam membaca ayat yang sangat luar biasa yang termaktub di dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di sini nanti ada meeting point di sini. Pada ayat ini Allah berkata wa qaulihim, dan kami semua berkata, wa qaulihim, dan ucapan mereka, dan ucapan-ucapan mereka. Wa qaulihim ini menunjuk pada apa yang dikatakan oleh ahlul kitab. Wa qaulihim, dan mereka berkata. Mereka berkata ini siapa? Yakni kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi berkata, dan perkataan ini bukan perkataan biasa. Ini merupakan perkataan kolektif yang kemudian menjadi keyakinan kolektif. Jadi bukan perkataan satu orang, tapi perkataan berjamaah. Dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ada dokumentasinya. Dokumentasinya sampai hari ini masih dapat kita baca. Jadi meskipun
dokumen ini tertulis pada abad ke-5 Masehi, tepatnya tahun 500 dokumen ini dibukukan. Ternyata ketika Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lahir tahun 571 Masehi, berarti abad ke-6. Sementara dokumen yang memuat pernyataan mereka tadi itu tahun 500 Masehi. Berarti ada selisih jarak 100 tahun atau kira-kira 1 abad jaraknya sebelum Islam datang. Apa yang menjadi keyakinan kolektif dan itu berarti diimani secara bersama oleh kaum Yahudi? Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih. Ayat ini agak unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Quran itu bukan tanpa sebab ketika menggunakan istilah-istilah tertentu. Di sini menggunakan istilah al-Masih. Kenapa? Ayat ini tidak menggunakan ungkapan masihan, tetapi menggunakan ungkapan al-Masih. Kalau saya katakan dengan contoh lain, kalau ada orang Arab mengatakan baitun atau baitan, itu maksudnya satu rumah. Dan rumah itu rumah yang mana? Umum. Tidak diketahui. Artinya betul-betul umum. Sedangkan kalau dikatakan al-bait, berarti itu rumah sudah diketahui secara khusus, bukan rumah-rumah yang lain. Berarti sudah khusus. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di sini. Wa qaulihim inna qatalnal masih. Dan ucapan mereka yang menjadi keyakinan kolektif tadi apa? Inna qatalnal masih, kami telah membunuh Masih yang itu. Siapa itu Masih yang itu? Nah, ini persoalan di dalam tafsir-tafsir yang sering barangkali didengar oleh para jamaah. Ringkasnya begini, ulama-ulama kita berbeda pendapat mengenai Masih al-Masih. Dari kata apa istilah itu muncul? Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa yang bukan Arab tapi diarabkan. Kalau saya ditanya, mana yang betul Ustadz? Kalau saya ditanya, sebetulnya ini bukan asli bahasa Arab, tapi istilah yang bukan Arab yang kemudian diarabkan. Sebab kalau ini istilah Arab asli, itu artinya macam-macam. Ada yang bermakna berjalan, ada yang bermakna ya sebetulnya tidak begitu jelas. Tapi kalau ini dihubungkan dengan siapa pemilik gelar Al-Masih, ternyata itu menunjuk pada Isa. Dan sementara Isa itu bukan orang Arab, tetapi orang Ibrani yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuan Quran. Artinya secara latar sejarah beliau bukan Arab, tapi orang Ibrani, penutur bahasa Ibrani, maka istilah Masih di situ pasti bukan berasal dari bahasa Arab, tapi pasti berasal dari bahasa Ibrani. Nah, apa arti Al-Masih dalam bahasa Ibrani? Sementara istilah Isa itu kalau bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Sementara dalam bahasa Ibrani Al-Masih itu tidak disebut Al-Masih, tapi disebut Hamesiah. Ha itu menunjuk istilah al kalau dalam bahasa Arab. Misalnya habait, kalau bahasa Arabnya al-bait. Hakishe, kalau bahasa Arabnya al-kursi. Ini hamisged, bahasa Arabnya al-masjid. Jadi kalau al-masih itu hamesiyah. Nah, dalam bahasa Suryani tidak disebut sebagai hamesiyah, tapi mesiho, hamesiho, di mesiho. Saya kutipkan dari satu ayat yang termaktub di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-1. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Paneka daftar pangatawana Isa al-Masih toronan na Daud toronan na Ibrahim.
Nah, ini bahasa Inggrisnya. Tahu bahasa Inggrisnya? Nah, ini bahasa Inggris Timur. Nah, tapi kalau bahasa aslinya, bahasa Suryani, ini keyakinan bersama. Semua orang-orang Kristen ketika dia berdakwah, maksudnya Yesus Kristus ketika berdakwah itu pakai bahasa Suryani. Ketika disalibkan pun menurut keyakinan mereka juga berbicara dalam bahasa Suryani. Apa buktinya? Eli Eli lama sabaktani. Nah, itu bahasa Suryani. Kalau bahasa Arabnya ilahi ilahi limada taraktani. Artinya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu artinya. Nah, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 bahasa Suryani nyambungnya begini. Elle yeledute Yesus de Mesiho breh David breh Abraham. Elle yeledute. Nah, istilah yeledute bahasa Suryani itu bahasa Arabnya sama dengan maulid. Yeled. Elle yeledute inilah silsilah kelahiran. Siapa? Isa the Mesiho, yakni bahasa Arabnya Isa al-Masih. Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Abraham. Jadi kalau dalam bahasa Suryani disebut Isa the Mesiho, the Mesiho. Bahasa Arabnya al-Masih, lengkapnya Isa al-Masih. Bahasa Suryaninya, bahasa Ibraninya Hamasiyah. Nah, tadi ada ayat unik yang dibaca oleh imam kita tadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada dua nabi yang disebutkan dalam bacaan imam tadi. Ya, satu merujuk pada tokoh besar yang bernama Moshe Rabbeinu alaihissalam, yakni Musa alaihissalam. Moshe kalau bahasa Ibraninya, Arabnya Musa. Dan yang kedua Isa ibnu Maryam. Tetapi dua orang ini ketika berdakwah kepada umatnya menggunakan ungkapan yang berbeda. Kalau Musa bicara kepada kaumnya dengan ungkapan ya qaumi, di situ menggunakan ungkapan ya qaumi. Kemudian dilanjutkan dengan anni rasulullahi ilaikum, kalau tidak salah ayatnya. Anni rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya seorang rasul bagi kalian, tapi menggunakan ungkapan ya qaumi. Sementara nabi yang lain, yakni Isa ibnu Maryam, bicara ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini sesungguhnya seorang rasul bagi kalian. Ini apa maksudnya? Pernyataannya kok berbeda? Berarti ini ada sesuatu yang patut direnungkan kita bersama. Dan memang betul kalau kita buka tafsir-tafsir selalu memberikan analisa yang cukup luar biasa penjelasannya. Kalau istilah ya qaumi dengan ya bani Israel ini jelas secara teologis, secara substansi maknanya berbeda. Meskipun sasaran umatnya sama. Kalau Musa bicara ya qaumi, wahai kaumku, ini kebiasaan bangsa-bangsa di Timur Tengah, mau Arab, mau Ibrani, mau Akkadia, mau Fenisia, bangsa-bangsa di Timur Tengah, nisbat nasab seseorang itu merujuk pada jalur laki-laki, bukan merujuk pada jalur perempuan. Makanya kalau ada orang-orang Arab, mesti nasabnya itu nyambung ke atas. Nabi kita saja itu nasabnya nyambung ke atas. Sahabat Nabi kita pun juga nyambungnya ke atas, itu garis laki-laki. Misalnya Sayyidina Abu Bakar bin Kuhafah. Nah, Kuhafah itu nama laki-laki. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Khattab itu laki-laki. Kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan. Affan itu laki-laki. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Abi Talib itu laki-laki. Nabi kita pun nasabnya ke atas, laki-laki semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Laki-laki semua. Dan
juga Ibrani, bangsa Ibrani, Yahudi pun nasabnya ke jalur laki-laki. Musa itu jalurnya laki-laki. Makanya dalam agama Yahudi disebut Moshe ben Amram. Amram itu nama laki-laki. Jadi bapaknya jelas. Siapa bapaknya? Jelas. Oh, Musa itu. Maka beliau mengatakan, ya kau tanda kutip tidak jelas. Kenapa? Karena bapaknya tidak ada. Makanya dia disebut Isa ibnu Maryam. Tidak disebut Isa ibn siapa? Tidak disebut. Tidak ada penyebutan siapa beliau. Jadi Isa ibn Maryam. Ini aneh dalam Quran ini. Seharusnya bukan Isa ibn Maryam pengakuan, tapi pernyataan penolakan, penyangkalan. Berarti mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih, bukan mengakui bahwa beliau itu Al-Masih, bukan mengakui bahwa beliau benar-benar Al-Masih, tapi menganggapnya beliau itu benar-benar Al-Masih palsu. Menurut siapa? Menurut iman Yahudi. Kemudian disebutkan lagi dengan ungkapan Isa ibnu Maryam. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa memang betul-betul mereka ini tidak mengakui karena disandarkan kepada ibunya. Dan Quran pun betul-betul luar biasa memberikan informasi. Dalam surah Maryam itu ada potongan ayat bunyinya begini, ketika menuduh si Maryam itu di hadapan ulama-ulama Yahudi. Jadi ulama-ulama Yahudi datang bersama-sama dengan gengnya. Kemudian di situ Maryam didakwa sambil menggendong bayinya. Mungkin pernah mendengar itu, saya kira jamaah. Kemudian apa yang dikatakan mereka? Mereka mengatakan dengan ungkapan wa ma kana ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Itu maksudnya bukan menandakan bahwa menuduh ibunya pezina, bukan. Tapi maksudnya kenapa ibumu itu bukan pezina tapi kamu kok berzina? Itu maksudnya begitu. Ini bahasa sastra Timur Tengah begitu. Jadi kalau ibumu bukan pezina tapi kenapa kamu kok berzina? Kalau bahasa Arabnya wa ma kana ummuki baghiyah. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Karena bapaknya tadi tidak jelas. Berzina dengan seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera. Dan itulah keyakinan yang luar biasa yang diakui oleh mereka sendiri. Dan apa yang mereka yakini itu sebetulnya ada sesuatu pesan yang hampir mirip sebagaimana yang termaktub di dalam kitab saudara kita kaum Nasrani. Kitab kaum Nasrani itu, ini yang saya bawa. Pernah lihat kitab ini? Nggak pernah, baru kali ini. Baru kali ini. Ini terjemahan saja. Sebetulnya aslinya ya dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Ini saya kutipkan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai seterusnya, bunyinya begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini ayat sering dibaca di gereja, sering dibaca. Tapi seringkali pendeta-pendeta tidak menjelaskan secara konkret kenapa ada rencana Yusuf mau menceraikan Maryam. Apa motifnya? Tidak dijelaskan. Sebetulnya ini sudah bisa digali informasi. Memang Yusuf mau menceraikan Maryam, ada sesuatu. Sebab kalau tidak ada sesuatu, tidak mungkin dia bermaksud untuk menceraikannya. Kemudian ayat itu berlanjut. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksudnya untuk menceraikan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf keturunan Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi seandainya dia tidak bermimpi dan malaikat tadi, maka Yusuf pasti mau menceraikan Maryam. Apa motifnya menceraikan itu? Karena memang sejak awal ini manusia perempuan yang bernama Maryam telah mengandung. Mengandung dari siapa? Normal manusia kalau ada anak perempuan mengandung itu pasti ada yang melakukannya. Dan siapa yang melakukannya itu? Itulah sebabnya Yusuf berencana untuk menceraikan. Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Itu mau menceraikan dia. Dan ini yang tidak dijelaskan. Cuma di sini ada mata rantai dengan Quran juga ketika menuduh Maryam sebagai wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukan sebagai seorang pezina. Ada mata rantai. Dan di dalam kitab Talmud yang saya sebut tahun 500 Masehi tadi itu, Maryam itu disebut dengan gelar yang sangat istimewa dalam tanda kutip dalam ajaran agama Yahudi. Disebut apa? Disebut hastada. Apa itu stada? Itu ringkasan dari kata satid dami ba'ala. Apa itu satid dami ba'ala? Satid itu artinya sang perempuan. Dami ba'ala yang tidak setia kepada suaminya. Jadi ada mata rantai di dalam 3 dokumen di sini. Quran menyebut wa ma kanat ummuki baghiyya. Kemudian kitab agama Nasrani menyebut mau menceraikan itu, dan Talmud menyebut satid dami ba'ala, sang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Jadi memang disebut Maryam ini luar biasa. Kenapa? Pernah nggak kita bertanya kenapa namanya kok Maryam? Pernah nggak kita bertanya? Ternyata Maryam itu dalam bahasa Ibrani artinya ada hubungan dengan peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ibunya sejak awal menginginkan anak yang dikandung nanti itu laki-laki, tapi Allah menghadiahkan anaknya perempuan. Dan dalam tradisi Yahudi anak perempuan itu aib. Karena begitu aibnya, sebagai kenang-kenangan yang melekat dalam hidupnya, maka anak itu diberi nama Maryam. Tahu apa arti Maryam? Maryam itu artinya pahit, getir. Tapi kalau di sini jadi aneh, roti Maryam itu kan manis. Iya kan? Roti Maryam itu kebanyakan enak, iya kan? Tapi arti Maryam itu artinya pahit, getir. Jadi kalau ada di antara kita, saudara kita, anak kita, maksudnya anaknya bernama Maryam, itu berarti ada pengalaman pahit, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Tapi kalau nggak tahu, wah itu masalah itu. Quran itu luar biasa. Nama itu bukan sekedar nama. Kenapa namanya kok Ishak? Nama anak Ibrahim bernama Ishak. Kenapa? Karena yang namanya Sarah itu sudah tua, mandul. Kemudian Ibrahim kedatangan tamu, ternyata itu malaikat. Kemudian memberitakan akan nanti kelahiran anak bagi Ibrahim melalui benihnya Sarah. Sarah yang perempuan dan mandul itu kemudian tertawa. Di balik tabir dia merasa, ini aneh, kenapa bisa mungkin saya dihamil? Sebagai tanda bahwa yang mustahil itu tidak mustahil, maka anak itu dikasih nama Ishak. Apa Ishak? Tertawa. Jadi Quran itu bukan sekedar nama, tapi ada sesuatu makna. Makanya ketika disebut ungkapan, dan atas ucapan mereka kami telah membunuh Al-Masih yang bernama Isa, putranya si Maryam itu menunjukkan penolakan ya. Yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah itu, mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Pengakuan mereka saya hanya menirukan saja ya. Kemudian Allah menjawabnya apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ini kenapa Allah menggunakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu? Ini dua ungkapan yang berbeda.
Wa ma qataluhu artinya itu mereka bunuhnya. Itu secara umum. Membunuh berarti prosesnya kematian fisik. Kematian fisik, bukan kematian rohani. Bukan kematian hati, tapi kematian fisik. Ada beleger. Tahu gak saya ngomong beleger, tahu ya? Ada manusia yang terbunuh, betul-betul terbunuh. Mati secara fisik. Ini secara umum. Kemudian dikhususkan lagi, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Jadi khusus. Kalau diterjemahkan begini, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak membunuh dengan cara disalib. Jadi ini lebih konkret. Tapi ada orang yang betul-betul memahami ayat ini agak berbeda. Kenapa? Ada yang mengatakan memang yang terbunuh itu Isa, tapi kemudian tidak mati, tapi hanya pingsan. Nah, ini keyakinan orang agama sesat itu Ahmadiyah. Nah, itu meyakini bahwa Isa itu memang disalib, tetapi tidak mati, hanya pingsan. Ini tidak benar. Ini Quran membantah itu. Wa maqtaluhu, mereka tidak membunuhnya secara umum, apalagi membunuh dengan cara disalibkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan dia kepada mereka. Berarti ada orang lain yang disalibkan dan yang terbunuh di kayu salib. Nah, disinilah ada meeting point keyakinan kita antara Muslim, Yahudi dan Kristen. Keyakinannya apa? Memang ada orang yang disalib, memang ada. Ada peristiwa sejarah penyalipan, ada orang yang disalibkan itu dan mati. Tapi mengenai siapa yang disalibkan, nah itu detailnya berbeda. Jadi di dalam Quran ini memberikan informasi ada orang yang disalibkan itu dan mati, betul-betul mati. Kalau menurut keyakinan Yahudi, dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Jadi mereka mengatakan kalau yang disalibkan itu memang bukan Al-Masih, tapi mereka mengakui bahwa itu Isa, tapi di Isa bukan Al-Masih yang betul, tapi Al-Masih yang palsu. Makanya dia berkeyakinan dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Yang kedua, keyakinan Islam. Dia yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tapi orang lain. Keyakinan Kristen, dia yang disalibkan itu Isa Al-Masih. Nah, detailnya ini beda. Siapa yang disalibkan berbeda. Nah, itulah keunikan tiga agama ini. Kemudian Allah melanjutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai peristiwa penyalipan itu benar-benar dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann, tidak ada bagi mereka pengetahuan kecuali hanya merupakan prasangka. Kemudian Allah mengatakan wa ma qataluhu yaqina, dan mereka sebetulnya benar-benar tidak membunuh secara yakin. Jadi inilah penjelasan Quran. Kemudian dilanjutkan begini, barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah telah merofaknya kepadanya. Allah telah merofaknya kepadanya. Ini perselisihan juga. Ada yang mengatakan rofa itu artinya dia diangkat, tapi diangkat derajatnya. Tapi kalau saya ditanya apakah betul ini diangkat derajatnya, tidak benar. Ini tidak diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajatnya itu maknanya makna rohani. Sementara ayat sebelumnya itu maknanya fisik, mati secara fisik. Maka di sini diangkat juga secara fisik. Jadi tidak mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau ayat yang sebelumnya inna al-Masih, kami telah membunuh Al-Masih secara fisik, maka Allah membantah merofaknya itu pasti merofak, mengangkat secara fisik. Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa Al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofak secara fisik.
Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari, kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Nah, ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus masuk ke Yerusalem seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain. Tetapi Markus tidak menyebut, Lukas tidak menyebut, Yohanes tidak menyebut. Sejarawan Yahudi abad pertama yakni Flavius Josephus juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu.
Tidak ada kebangkitan itu. Berarti ini hanya merupakan hayalan dari Matius saja. Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan itu betul-betul dokumennya tidak valid. Hanya merupakan zon angan-angan saja. Dan sebagaimana Quran juga mengatakan begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini Quran sudah mengatakan begitu. Mengatakan apa? Bahwa kita percaya adanya orang yang luar biasa, yakni Isa Al-Masih, tapi diyakini secara keliru. Dan ini kita harus luruskan. Sebab jangan sampai kita menjadi korban mengutip ayat-ayat Quran seperti ini, nanti diselewengkan. Seperti kasus yang menimpa pada Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu, saya kira kita tahu semua, orang yang ya cukup lumayan dia mengenai Quran, tahu. Dan itu kalau berdakwah kepada kita umat Islam itu pakai Quran, pakai hadis. Nah kalau ini kita tidak tahu, tidak tahu penjelasannya, wah bisa diselewengkan itu oleh Saifuddin Ibrahim. Dan faktanya betul, dia betul-betul mau melakukan kristenisasi itu luar biasa. Melalui apa? Melalui Quran dan melalui hadis. Betul-betul melalui Quran dan hadis. Makanya kalau dikatakan di antara kita oleh orang-orang yang bukan kita ya, di antara kaum Kristiani itu selalu mengutip ayat. Biasanya begini, ayo coba cari dalam Al-Quran orang yang bergelar Al-Masih selain Yesus. Ayo cari, selain Yesus sendiri ada nggak? Maka kita orang awam pasti mengatakan begini, oh ya memang tidak ada, kecuali hanya Isa Al-Masih, begitu kan? Nah dari sini kemudian kita dijerat. Apa penjeratannya? Kamu tahu nggak apa artinya Al-Masih? Nggak tahu saya. Al-Masih itu artinya juru selamat. Jadi kalau yang menjadi juru selamat satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Nabimu sendiri itu nggak bisa menyelamatkan. Makanya dia nggak bergelar Al-Masih. Maka ikutlah Yesus, jangan ikut Muhammad. Nah, kena kan? Kena. Ini sederhana. Belum yang lain-lain lebih rumit. Itu kalau ngomong sama awam begitu. Kalau ngomong sama ustadznya lebih canggih lagi. Itulah sebabnya saya perlu bicara begini. Kenapa? Quran itu tidak hanya bicara fikih. Quran itu bicara mengenai akidah kayak begini nih, supaya kita tidak menjadi korban. Betapa banyak takmir masjid di desa-desa berubah imannya menjadi Kristen. Gara-gara apa? Tidak tahu penjelasan kayak begini. Taunya hanya bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik. Hanya itu saja. Ketika dia paham itu, tapi nggak paham beginian, jadi korban dia. Korban. Dan faktanya banyak. Saifuddin aja kayak begitu, jadi korban. Dan dia sangat kuat imannya. Apalagi yang kelas di bawahnya. Itu bagi orang Indonesia itu, oh luar biasa ini orang. Menurut kaum Kristiani, saya tidak tahu ya kenapa di Jakarta kok begitu banyak orang mengunjungi dia, kemudian selfie dan dia bersaksi. Dan itu sampai ke dunia internasional loh itu. Seharusnya kan tidak boleh begitu. Seharusnya. Tapi ya nggak tahu, mungkin nggak tahu sipirnya ya. Tapi kalau nggak tahu sipirnya ya nggak mungkin. Sehingga dia bisa berdakwah melalui penjara. Wah itu kan semakin membuat kekristenan menjadi benar. Ini adalah korban penginjilan. Maka jangan sampai para penginjil di dunia takut dalam penjara. Wah itu kan bisa kemana-mana itu. Menguatkan iman itu. Tapi ya nggak tahu lagi ya, ini perjuangan berat ini. Saya berharap ya kita semakin banyak untuk mengkaji Quran kayak beginian. Harus. Sebab saya khawatir apakah ini hoax atau tidak. Tapi yang jelas ada tahun 2040 ini jumlah umat Islam kalau bisa itu diseimbangkan oleh mereka. Minimal. Kalau bisa disalib. Kalau disalib diungguli. Bagaimana kalau kita diungguli? Wah ini umat Islam terbesar di dunia. Jangan sampai menjadi umat yang kemudian tidak punya gigi. Maka oleh karena itu kuatkan iman kita dengan mengkaji Quran. Dan salah satunya kaitannya akidah seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Dan sebagai penutup, ini saya bawakan kitab Yahudi sendiri. Bahwa Mesias itu bukan hanya satu. Sebagaimana yang didakwakan oleh Kristen tadi itu. Mesias itu banyak.
Banyak Mesias, kebetulan yang ditolak itu satu. Yang terakhir yang ditolak, tapi sebetulnya ada Mesias lain. Di sini dalam bahasa ini terus begini. Rahemna Adonai Eloheinu ali Israel emmecha wa ali Yerusalem eirecha wa al Sion misken kevodecha wa al malchut bet David mesihecha. Ini bahasa Ibrani-nya. Tahu terjemahannya? Oh, tak saya terjemahkan. Rahemna, rahmatilah kami wahai Tuhan, rahmatilah kami Adonai Eloheinu Allah Tuhan kami, ali Israel emmecha atas umatmu Israel, wa ali Yerusalem erecha dan atas Yerusalem kotamu, wa al Sion miskan kevodecha dan atas Sion tempat kemuliaanmu, wa al malchut bet David dan atas kerajaan Daud, bet David, keluarga Daud. Nah, iya kan? Dan atas keluarga Daud. Siapa itu Daud? Mesihecha, Mesiahmu. Jadi Daud itu juga Mesiah. Tapi kemudian mereka menyelewengkan, oh nggak ada yang Mesias kecuali hanya Yesus. Muhammad saja bukan Mesias. Nah, dia menyembunyikan data. Kenapa? Kalau kita tahu begini, mereka lemah argumentasinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita minimal sudah tahu dua informasi. Satu, bahwa yang namanya Al-Masih itu bukan hanya Isa, tapi Al-Masih itu termasuk Daud juga Al-Masih. Yang kebetulan Isa ini ditolak sebagai Al-Masih oleh kaum Yahudi. Yang kedua, bahwa dia itu dirofa secara fisik, bukan dirofa derajatnya, bukan diangkat derajatnya, tapi secara fisik diangkat derajatnya. Itulah dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, dia nanti akan turun sebelum kematiannya. Kenapa sih kok dia turun? Kenapa? Karena begini, hampir semua nabi-nabi Bani Israel itu semuanya terbunuh semua. Hanya satu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel yang selamat dari pembunuhan. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan dia supaya apa? Menjadi saksi. Istilah begini loh. Ini loh koret-koretan Bani Israel yang aku sengaja untuk simpan dan sekarang aku jadikan hujah di muka bumi. Sebelum kiamat digulung. Oh, kiamat digulung. Sebelum dunia digulung. Dan itu nanti bersama-sama dengan Imam Mahdi alaihissalam untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang beriman mereka selamat, yang tidak beriman mereka ya tersesat pada akhirnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bentar ya, saya mau nyeruput dulu sebentar. Ya, silakan. Di sini ada kata-kata ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Galilea itu mana? Galilea itu kota. Galilea. Ya. Ya. Itu bawa Alkitab. Wah, luar biasa itu. Ternyata ada kristolog juga ya. Begini. Saya itu begini, mudah-mudahan saya setiap hari saya itu berdoa begini, ya Allah, kalaupun usia saya pasti ada takdirnya, jangan sampai saya sebelum engkau panggil itu saya bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya banyak orang-orang yang sudah menjadi kristolog. Karena ini kita butuh di Indonesia. Saya hanya doa saya begitu. Jangan sampai tidak banyak muncul kristolog kemudian saya kemudian langsung dipanggil oleh Allah. Saya maunya, mintanya saya banyak orang sudah kristolog. Kalau sudah banyak saya lihat, sudah saya puas. Ya, kemudian mengenai Galilea. Galilea ini apa? Galilea itu satu kota, ya, satu kota yang terletak di wilayah Israel atau Palestina bagian utara. Disitulah yang kemudian muncul kota Nazaret. Di wilayah selatan itu ada wilayah Yudea. Itulah kemudian ada kota yang namanya Bethlehem. Nah, disinilah masalah ya. Kalau kota Bethlehem itu memang menjadi keyakinan kolektif orang-orang Yahudi bahwa Mesias harus lahir di situ. Harus lahir di situ dan orang dari situ. Tapi faktanya Isa itu bukan orang Bethlehem, dia orang Galilea dari kota Nazaret.
kota di utara sana. Ini kota nggak dikenal, ini kota asing, kota kecil yang nggak punya peran apa-apa. Kok bisa-bisa ada orang yang mengaku sebagai nabi dari sini? Ini nggak mungkin nabi benar, ini nabi palsu. Nah, itu keyakinan mereka. Tapi memang faktanya beliau dari Nazaret. Dan kota Nazaret itu, para hadirin, ini sekali saya ungkapkan juga ya, perdebatan selama ini antara saya dengan orang-orang Kristen yang sekarang. Mereka selalu meragukan namanya kota Mekah, selalu meragukan. Kota Mekah itu nggak pernah ada. Kota Mekah itu baru muncul abad kedua. Sebelumnya nggak pernah muncul. Saya begini, lebih jelas mana antara kota Mekah dengan Nazaret? Kalau kota Mekah sudah tercatat dengan istilah Makoraba dalam tulisan Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Sementara kota Nazaret baru muncul era Kristen. Makanya tidak salah dalam seluruh perjanjian lama istilah Nazaret tidak pernah ada di sini. Tapi kenapa di sini tertulis begini? Di dalam Injil Matius itu disebutkan satu ayat yang menurut saya aneh. Di sini disebutkan, maka dia disebut di sini ya, ayat pasal 2 ayat 23. Setidaknya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi menurut pengakuan Matius, kota Nazaret sudah ada, tapi di dalam perjanjian lama satu pun nama Nazaret tidak pernah ada. Dan itu di Galilea, Nazaret. Dan memang berasal dari Nazaret. Maunya mereka itu lahir dari kota Bethlehem di wilayah Yudea, maunya mereka. Tapi antara fakta dengan harapan tidak sama. Itulah mereka sampai hari ini menolak Isa sebagai Al-Masih sampai hari ini. Dan apakah betul orang Yahudi sampai sekarang menunggu Al-Masih? Sampai sekarang menunggu Al-Masih, tapi bukan Al-Masih yang namanya Isa itu, bukan. Maunya menunggu yang lain. Sampai hari ini, sampai hari ini. Itu luar biasa ya, aneh juga. Oh begini, kalau saya simpulkan begini ya, secara akidah, antara Muslim dengan Yahudi secara akidah ya, secara agama itu sama persis. Tapi secara politik begini, ya, sebaliknya antara Yahudi dengan Kristen secara agama, secara akidah begini, bertentangan. Tapi secara politik nyambung. Ini yang justru aneh ini, aneh. Kenapa kok mereka Yahudi dengan Kristen nggak nyambung? Yahudi itu tauhidnya seperti kita, sementara orang-orang Kristen itu Trinitas. Makanya dalam satu kitab Yahudi yang bernama kitab Mishneh Torah disebutkan begini, Ham ha-Yishmaelim hem ha-Muslimin lo avodah zarah. Orang-orang penganut iman Ismail yang disebut orang-orang Muslim, hem lo avodah zarah, mereka bukanlah penyembah berhala. Tapi dalam ayat berikutnya disebutkan begini, ha notsrim hem avodah zarah yasu hatalui. Orang-orang Nasrim itu orang-orang Kristen, mereka adalah hem avodah zarah, mereka penyembah berhala. Berhalanya itu apa? Yasu hatalui, Yesus yang digantung di kayu salib. Coba, keras dah ayat ini. Oh keras, makanya mereka itu haram masuk ke dalam gereja. Menurut akidah mereka haram masuk ke dalam gereja, apalagi menjalankan slota dalam gereja, nggak boleh. Tapi kalau masuk ke dalam masjid boleh masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid boleh, kenapa? Dianggap sebagai rumah Allah, tidak ada berhala di dalamnya, boleh. Itu sampai hari ini. Jadi keyakinan mereka seperti itu, meskipun secara politik begini. Makanya kalau yang pernah umroh plus Yerusalem mesti mampir ke kota Hebron. Kalau ke kota Hebron, di situ ada Masjid Hebron. Di situ antara Yahudi, ini masjid ya, ini Masjid Hebron. Sebelahnya di situ ada kaca di situ, tapi di situ ada tali besi yang bisa tangan bisa masuk. Itu sebelahnya sinagoga. Sinagoga sebelahnya persis. Jadi yang satu pakai bahasa Ibrani, yang satu pakai bahasa Arab. Di situ makam Ibrahim, makam istrinya Sarah, kemudian Ishak dan Rifka dan cucunya yang bernama Yakub dan istri-istrinya di situ, dimakamkan di situ. Jadi kalau seandainya mereka itu dihidupkan kembali,
Ibrahim hidup. Ini anak cucunya sama-sama berdoa. Satu pakai bahasa Arab, satu pakai bahasa Ibrani. Sama-sama menyebut nama dirinya. Satu menyebut Avinu, Elohenu, Abraham. Yang satu menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang satu menyebut Ibrahim, yang satu menyebut Abraham. Oh, jenengku kabeh iki. Ya kan? Ah, ini luar biasa ini aneh. Ya, begitulah fenomena agama. Saya kira demikian ya. Ya, apa?